Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9. Saya Muhammad Gufron. Saya Lilis Rahayu. Saya Marsiana Ekriana. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait manajemen modern yang ada di Indonesia dan juga di Timor Leste. Nah, pada penjelasan kali ini, manajemen modern yang akan kami bahas mencakup kepemimpinan, pengorganisasian, perencanaan, dan koordinasi. Dalam hal ini kami tertuju pada aspek pemerintahannya. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian dalam aspek pemerintahan baik di Indonesia maupun yang ada di negara Timor Leste. Nah, negara Indonesia sendiri struktur organisasi pemerintahannya pada posisi tertinggi terdapat Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan di posisi bawahnya ada beberapa lembaga negara, yaitu BPK, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. BPK sendiri adalah Badan Pengawas Keuangan, di mana Badan Pengawas Keuangan ini berwenang dalam mengawasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, kemudian lembaga legislatif sendiri adalah lembaga yang berwenang untuk membuat hukum dan undang-undang di negara Indonesia. Lembaga legislatif meliputi MPR, DPR, dan DPD. DPD dan DPR dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan MPR terdiri dari DPR dan DPD yang terpilih. Nah, kemudian lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan di negara Indonesia dan dikepalai oleh Presiden. Selain Presiden, anggota dari lembaga eksekutif juga termasuk Wakil Presiden, kemudian di pemerintahan daerah Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, dan juga Kepala Desa. Nah, kemudian selanjutnya adalah lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif sendiri adalah lembaga yang berwenang mengawasi ataupun mengawal undang-undang yang ada di Indonesia. Lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, sedangkan di negara Timor Leste, struktur organisasinya pada posisi tertinggi terdapat Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste. Nah, sedangkan di bawah Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste terdapat beberapa lembaga tinggi negara, yaitu Presiden Republik, Parlemen Nasional, Pemerintah, dan Pengadilan. Nah, Presiden Republik menurut Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste adalah sebagai kepala negara, lambang dan penjamin keamanan nasional, persatuan negara, dan pengatur jalannya institusi-institusi demokratis. Nah, di bawah Presiden Republik terdapat Dewan Negara yang berfungsi sebagai tempat konsultasi politik dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik. Nah, kemudian lembaga tinggi negara selanjutnya yaitu Parlemen Nasional. Parlemen Nasional ini merupakan badan kedaulatan negara yang merupakan perwakilan dari warga negara Timor Leste dengan wewenang legislatif, pengawasan, dan pengambilan keputusan politik. Nah, Parlemen Nasional ini merupakan satu-satunya lembaga legislatif yang terdapat di Timor Leste. Nah, kemudian lembaga tinggi yang selanjutnya yaitu pemerintah. Menurut Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste, pemerintah adalah badan kedaulatan yang bertanggung jawab atas pengendalian dan pelaksanaan politik umum negara serta merupakan badan pemerintahan umum tertinggi. Pemerintah meliputi Perdana Menteri, Menteri, dan Sekretaris Negara. Di bawah pemerintah terdapat Dewan Menteri yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri. Dan Menteri berfungsi untuk mendefinisikan garis-garis besar politik
negara dan pelaksanaan di pemerintahan. Nah, selanjutnya adalah lembaga tinggi pengadilan. Nah, lembaga tinggi pengadilan merupakan badan kedaulatan yang berfungsi menjalankan hukum secara independen dan hanya tunduk pada undang-undang dan konstitusi. Nah, lembaga pengadilan dikategorikan menjadi 3: Mahkamah Agung, Pengadilan Administrasi, Fiskal dan Audit, kemudian Pengadilan Militer. Nah, adapun dalam aspek kepemimpinan dalam pemerintah Indonesia memiliki beberapa bentuk, di mana presiden adalah sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Nah, oleh karena itu presiden adalah pemimpin tertinggi di negara Indonesia, di mana presiden bertanggung jawab atas kebijakan nasional dan keamanan negara, dan presiden dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Nah, kemudian ada menteri. Menteri merupakan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas lembaga atau institusi di dalam pemerintah. Menteri ini diangkat oleh presiden dan kemudian bertanggung jawab langsung kepada presiden. Kemudian ada gubernur. Gubernur merupakan kepala pemerintahan di tingkat provinsi. Gubernur ini dipilih langsung oleh rakyat dan gubernur bertanggung jawab atas pengelolaan terhadap pemerintah provinsi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu wali kota dan bupati. Wali kota ataupun bupati adalah kepala pemerintahan di tingkat kabupaten maupun tingkat kota. Nah, mereka bertanggung jawab atas pengelolaan di tingkat kota dan kabupaten. Bupati dan wali kota juga dipilih langsung oleh rakyat. Nah, selanjutnya ada juga kepala desa dan kepala kelurahan, yang mana kepala desa dan kepala kelurahan berada di tingkat desa dan tingkat kelurahan. Nah, sedangkan kepemimpinan di negara Timor Leste terdapat beberapa bentuk dalam pemerintahannya. Kepala negara di Timor Leste, Presiden Republik adalah kepala negara di pemerintahan Timor Leste, di mana kepala negara ini atau Presiden Republik ini bertanggung jawab atas kebijakan nasional dan keamanan negara, di mana Presiden Republik ini dipilih langsung oleh rakyat. Nah, selanjutnya yaitu kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan di Timor Leste adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri ini bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah dan pengelolaan administrasi negara. Nah, selanjutnya adalah menteri. Menteri adalah pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas departemen atau lembaga di pemerintahan. Nah, menteri ini diangkat oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Nah, kemudian Presiden Parlemen Nasional. Presiden Parlemen Nasional merupakan pemimpin tertinggi di lembaga legislatif. Presiden Parlemen Nasional bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan legislatif. Nah, selanjutnya gubernur. Nah, di pemerintahan Timor Leste tidak ada pemerintahan setingkat provinsi, sehingga tidak ada gubernur di Timor Leste. Nah, kemudian juga ada tingkat pemimpin yang lain seperti kepala desa dan kepala suku yang berada di tingkat pemerintahan desa ataupun kelurahan. Nah, mungkin itu sekilas tentang kepemimpinan di negara Indonesia ataupun Timor Leste. Perkenalkan, nama saya Marciana Erviana. Saya berasal dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan antara negara Indonesia dan negara Timor Leste. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang negara Indonesia. Yang pertama ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau yang biasa disingkat dengan RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun. Yang kedua, ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau yang biasa disingkat dengan RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. Yang ketiga ada Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau yang biasa disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 tahun. Sedangkan untuk daerah adalah
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau yang biasa disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. Kedua, saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembangunan negara Timor Leste. Yang pertama adalah peningkatan akses layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, listrik, dan sanitasi. Yang kedua, ada peningkatan perekonomian. Untuk meningkatkan perekonomian, perencanaan pembangunan Timor Leste meliputi penguatan sektor-sektor seperti pertanian, pariwisata, dan industri kecil menengah. Selain itu juga meliputi penguatan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandara untuk memperkuat konektivitas dengan negara tetangga. Yang ketiga ada penguatan institusi. Perencanaan pembangunan Timor Leste juga meliputi upaya untuk memperkuat institusi-institusi publik seperti perbaikan sistem pengadilan, tata kelola pemerintahan, dan juga reformasi sistem keamanan. Yang keempat adalah pengembangan sumber daya manusia. Perencanaan pembangunan Timor Leste juga fokus kepada pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan kerja. Kelima adalah peningkatan kualitas lingkungan. Perencanaan pembangunan Timor Leste juga memperhatikan upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan seperti pengelolaan sampah dan perlindungan sumber daya alam. Dan pembangunan Timor Leste membutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Rahayu akan menjelaskan materi tentang koordinasi pemerintahan antara negara Indonesia dan Timor Leste. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang koordinasi pemerintahan yang ada di Indonesia. Koordinasi pemerintahan yang ada di Indonesia sendiri dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah dan menjalankan tugas utamanya masing-masing. Berikut beberapa instansi pemerintah dan tugas utamanya masing-masing. Yang pertama ada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang memiliki tugas utama mengutamakan keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang memiliki tugas utama menyejahterakan masyarakat dan mengembangkan sektor perekonomian di Indonesia. Yang ketiga, ada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang memiliki tugas utama meningkatkan dan mengembangkan sektor kemaritiman dan investasi di Indonesia. Yang keempat, ada Kementerian Sekretariat Negara yang memiliki tugas mengkoordinasikan kebijakan dan tindakan pemerintah serta memfasilitasi hubungan antar lembaga negara. Dan yang terakhir, ada Badan Koordinator Penanaman Modal yang memiliki tugas utama meningkatkan investasi di Indonesia dan memberikan investasi yang baik kepada investor. Selain instansi yang sudah dijelaskan tadi, terdapat juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang memiliki tugas utama yaitu mengkoordinasikan penanggulangan bencana dan pemulihan pasca bencana di seluruh wilayah Indonesia. Semua instansi tersebut bekerja sama demi melaksanakan kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional serta menyejahterakan masyarakat di wilayah Indonesia. Sedangkan koordinasi pemerintahan di negara Timor Leste sendiri antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Timor Leste dilakukan melalui dua jalur. Yang pertama, ada sistem administrasi yang terdiri dari 13 kabupaten dan kota yang dipimpin oleh seorang administrator. Dan administrasi daerah ini bertanggung jawab atas pemerintahan di tingkat lokal. Kedua, ada sistem tradisional dari raja-raja lokal yang memiliki pengaruh kuat dalam masyarakat Timor Leste.
Raja-raja ini bertanggung jawab atas menjaga keamanan dan ketertiban wilayah mereka. Selain itu, koordinasi juga dilakukan antar lembaga pemerintah yang berada di Timor Leste. Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri yang terdiri dari menteri-menteri dan pemimpin departemen-departemen tertentu, seperti Departemen Keuangan, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Pertahanan. Kabinet bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan nasional dan koordinasi antara departemen-departemen tersebut. Terdapat juga lembaga legislatif di Timor Leste, yaitu Parlemen Nasional yang terdiri dari 65 anggota yang dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Majelis Nasional memiliki tugas untuk mengesahkan undang-undang dan meninjau kebijakan pemerintah. Dalam hal koordinasi antar lembaga pemerintahan, Timor Leste juga memiliki Dewan Ketahanan Nasional yang dipimpin oleh Presiden dan bertanggung jawab atas koordinasi antara lembaga pemerintahan dalam bidang keamanan nasional. Sekian video pembelajaran dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton!